残酷な天使のように少年よ神話になれ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan kelompok saya. Dimulai dari kiri. Nama saya Deca Nurul Mulia. Nama saya Nadia Cahaya Yamani. Nama saya Afnan Hanif Khairuddin. Nama saya Afan Rayhan Nur Cahya. Dan nama saya Rizky Apian. Kelompok kami akan mewawancarai seorang ustadz dari lulusan pesantren. Ya. Pesantren kegiatannya ngapain aja sih, Tat? Dalam pesantren itu berbagai macam ya. Yang pertama yang pastinya dari pesantren itu diatur dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Yang pertama bangun tidur seperti biasa, santri itu kita sholat tahajud jam 2:30, terus dilanjut tilawatil Quran sambil menunggu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah itu kita persiapan untuk sarapan dan mandi, karena jam 6:30, jam 7 itu kita udah masuk sekolah. Kegiatan kita dari jam 7 sampai siang, macam-macam ya. Saya ada 2 pondok. Yang pondok pertama saya full, habis zuhur itu masih sekolah, tapi yang pondok kedua itu saya habis zuhur itu istirahat. Nah, jadi pondok itu nggak semuanya sama, tapi tujuannya juga sama. Intinya kegiatannya ada yang berbeda, ada yang sama juga. Jadi kegiatan jam 7 sampai zuhur itu kebanyakan pondok yang nggak salafi atau modern itu adalah sekolah. Nah, ya kalau salafi pasti ngaji. Baru sore kita ngaji Al-Quran atau ngaji kitab, terus sampai maghrib dilanjut lagi ngaji antara Al-Quran sama kitab, tergantung untuk pendalamannya. Ya, habis Isya baru kita makan malam, habis itu kita tidur. Itu dia. Kalau di pesantren itu metode pelajarannya apa aja? Pembelajaran itu ada banyak. Ada yang namanya metode simai, metode pendengaran, ada yang metode KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi banyak. Intinya metode di pesantren itu adalah metode di mana menjadikan seseorang murid, siswa, siswi itu untuk menjadi pemimpin bangsa. Jadi metodenya itu macam-macam. Intinya semua pesantren tujuannya sama, untuk mengenal agama dan bertujuan menjadi penerus bangsa yang mengerti agama. Di pesantren di Indonesia itu gimana sih, Ustaz? Perkembangan itu sangat luar biasa ya. Perkembangan pesantren dari zaman dulu itu sangat luar biasa. Pesantren yang dulu itu semua pesantren yang pertama fokusnya cuma ngaji saja, nggak ada metode pembelajaran. Jadi setiap santri itu dianggap bodoh karena nggak pernah sekolah, padahal santri itu sangat pintar. Seiring berkembangnya zaman, ada santri yang sekolah ya, yang ada mengadakan sekolah, yaitu kayak pesantren-pesantren modern itu mengadakan sekolah. Jadi sekolahnya di luar, sekolahnya di dalam. Jadi satu lingkup pondok pesantren itu ada sekolahnya. Jadi sekarang juga ya, sekolah itu sebagai, kalau banyak orang itu ngomong sebagai kebutuhan, ya anak santri pun berkebutuhan untuk sekolah. Apalagi sekarang zaman yang namanya zaman cuma nyari ijazah. Jadi nggak memungkinkan santri sekarang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar sana ya, seperti MTS, seperti MI, seperti MA, ataupun SMP, SD, dan SMA. Jadi itu. Jadi perkembangannya sangat luar biasa ya. Ada lagi dulu, zaman dulu itu perkembangannya itu, kalau misalnya kita mondokin anak itu dianggap bandel. Padahal nggak semua anak yang mondok itu bandel ya. Jadi sekarang pesantren bisa bersaing dengan sekolah dan lembaga pendidikan manapun. Dampak positif belajar di pesantren apa saja? Banyak dampak positif
pesantren itu banyak. Yang pertama, mendeklarasikan, mengeluarkan lulusan anak bangsa, ya, anak murid, pelajar yang berdasarkan agama. Jadi seperti itu. Jadi nanti santri apapun yang ingin menjadi gubernur, yang ingin menjadi polisi, yang ingin menjadi tentara, itu bisa menjadi titik balik untuk kemajuan bangsa. Karena apa? Di pesantren diajarkan kejujuran, di pesantren diajarkan akhlak, meskipun di luar itu diajarkan juga. Tapi insya Allah di pesantren bisa lebih baik daripada di luar sana. Jadi positifnya banyak juga nanti yang penerus-penerus bangsa yang berdasarkan agama, yang pastinya terus berpegang kepada syariat, karena syariat adalah jalan yang lurus menuju kita surganya Allah nanti, ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat berdampak positif bagi lingkungan, bahkan negara dan bangsa. Ustadz, keuntungan apa aja sih yang bisa Ustadz dapat dari pesantren? Sangat banyak, ya. Keuntungan saya mendapat keuntungan sangat banyak. Yang pasti dasar agama saya kuat, yang pertama. Yang kedua, kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya. Kita bisa mimpin doa, kita bisa mimpin jamaah, kita bisa mimpin segala apapun, karena kita berdasarkan yang namanya kita punya moto itu siap pemimpin dan siap dipimpin. Jadi keuntungannya sangat banyak. Jadi buat teman-teman semua, buat orang tua yang ingin, ya, anaknya bermanfaat, ya, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi keuntungannya sangat banyak, berdampak positif juga, bisa menjadi motivasi buat anak-anak yang mungkin belum bisa ngaji, ya. Karena saya sebagai pribadi yang dipanggil masyarakat bergelar ustadz ini banyak menemukan fenomena-fenomena di mana anak-anak remaja zaman sekarang belum bisa ngaji, ya, atau bahkan sangat jauh dari yang namanya agama. Jadi keuntungan sangat banyak. Jangan pernah ragu untuk berpandangan bahwa pondok pesantren adalah tempat terbaik. Jangan pernah ragu bahwa itu adalah sangat betul-betul sekali, ya. Adapun isu-isu belakangan ini yang pondok pesantren banyak kasus, itu hanya oknum-oknum asatid wal asatidah atau kiai, itu hanya oknum, ya. Jadi nggak semuanya bisa dipukul rata. Oh, pondok pesantren ini ada kasusnya, pondok pesantren juga ada, nggak ada, ya. Yang bisa dipukul rata, pondok pesantren ini mengajarkan agama. Semua pondok pesantren mengajarkan agama yang baik dan berlandaskan syariat Islam. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos.